Hi, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope that everybody is okay. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik bukan? Oke, tetap jaga kesehatan ya. Nah, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Inggris hari ini. Oke, we are going to learn more about descriptive text. Jadi topik kita hari ini adalah descriptive text. Anak-anak semuanya, kemarin kalian belajar yang namanya simple present tense. Masih ingat? Nah, simple present tense sebenarnya adalah bahan dasar yang akan kita pakai untuk belajar teks deskriptif. Hari ini saya akan menjelaskan konsep teks deskriptif meskipun ini adalah mengulang dari materi yang pernah kalian pelajari waktu kalian di kelas 7. Oke, ikuti penjelasan saya yang ringkas saja. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan latihan seperti biasanya. Ikuti perintah yang ada di form dan kerjakan waktunya secukupnya seperti biasanya. Tidak harus selesai hari ini, tetapi jangan sampai menunda pekerjaan hingga minggu depan. Baik, silahkan ikuti dengan seksama. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan, kita akan belajar text descriptive. Here is the text descriptive. So, what is descriptive text? Apa pengertian dari text descriptive itu? Seperti saya sudah bilang, kita akan menggunakan pelajaran dulu ketika kalian kelas 7. Ini sebenarnya hanya mengulang saja. Descriptive text. Nah, kalau ditanya apa itu descriptive text, the text that to describe or to explain something or person. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa itu teks deskriptif adalah teks yang dipakai untuk memberikan penjelasan, mendeskripsikan, namanya saja descriptive text. Mendeskripsikan bisa benda, bisa orang, bisa tempat. Biasanya ada 3 hal: orang, benda, atau tempat. Nah, fungsinya tentu saja untuk menjelaskan teks ini, untuk menjelaskan, mendeskripsikan orang tertentu, tempat tertentu, atau benda-benda yang tertentu. Oke, jadi yang dideskripsikan meskipun benda bukan benda yang sifatnya umum, bisa sifatnya umum tetapi benda itu tertentu, atau kalau dalam bahasa kerennya namanya adalah specific participant, artinya bendanya khusus. Misalnya kita mendeskripsikan kucing, ya kucing yang mana? Kucing yang di rumahku atau kucing yang mana? Oke, ini fungsinya mendeskripsikan sesuatu. Nah, jadi jelas teks ini memberikan gambaran, kalau orang ya orang, gambaran seseorang, benda dengan lingkup yang lebih rinci. Jadi tertentu, saya bilang tadi specific participant. Nah, biasanya yang dideskripsikan itu ya yang ini yang akrab dengan kita. Orang bisa artis, bisa teman, bisa politisi, bisa presiden dan sebagainya. Yang biasanya ini mendeskripsikan. Nah, kalau orang pasti orang tertentu yang namanya ini dari mana, seperti apa gitu. Nah, yang lainnya benda. Benda itu bisa, kalau kalian punya mainan favorit, ya itulah yang dideskripsikan. My favorite toys misalnya, atau my favorite dolls, boneka favorit saya yang mana gitu. Atau bukan punya saya tapi punya orang lain juga bisa. The next is about place, tempat. Nah, tempat itu bisa kota, bisa tempat wisata, bisa negara, bisa biasanya nama danau, nama gunung dan sebagainya. Oke, kalau yang nomor 4 dan nomor 5, ini nomor 4 jarang, company profile. Company profile itu profil sebuah perusahaan atau lembaga tertentu gitu. Ini juga mendeskripsikan. Misalnya mendeskripsikan tentang bank apa gitu, bank BRI punya siapa dan seterusnya. Number 5 is about biography of famous or successful person.
biografi ini termasuk dari descriptive tag ketika kita mendeskripsikan. Misalnya presiden kita dideskripsikan, menteri kita, salah satu menteri kita membuat deskripsi dari orang tersebut. Nah, inilah salah satu contoh descriptive text. Nah, kalau ngomongin tentang teks, tentu saja ada strukturnya sebuah teks itu. Jadi teks itu kalau dianggap badan, bagian atas kepalanya apa, bagian leher ke bawah namanya apa. Kita tidak akan mengeteskan, nanti kalian tidak akan ditanya ini apa namanya, tetapi kalian harus mengerti itu. Jadi teks deskriptif itu biasanya dimulai dengan yang namanya identification. Identifikasi, berisi ini tentang apa sih yang mau diomongin. Kalau ngomongin orang ya kita mulai dengan saya punya teman namanya si A gitu. Oke, ini identifikasi. Kemudian the next part is description. Usually it's the form of paragraph that describes the character. Biasanya di bagian ini, paragraf ini menjelaskan tentang karakteristiknya. Karakteristiknya itu bisa ciri fisiknya, bisa kebiasaannya atau behaviornya. Oke, jadi tidak selalu fisiknya saja yang dideskripsikan, tetapi kebiasaannya bisa dideskripsikan juga di bagian ini. Namanya adalah description. Jadi hanya ada dua, identification, kemudian description. Tentu saja tadi di awal saya bilang kemarin kalian sudah belajar beberapa kalimat. Nah, sekarang language features-nya atau fitur kebahasaannya, biasanya tag deskriptif itu banyak menggunakan adjectives atau kata sifat atau compound adjectives. Compound adjective itu adjektif yang gandeng-gandeng banyak. Okay, look at this example. A 500-seated football stadium. Yang diomongin sebenarnya hanya stadium ini hanya stadium, tetapi dijelaskan dengan kata yang di depannya. Ada football stadium. Kalau ngomongin football stadium berarti ya lapangan sepak bola. Ini kata sifat, menjadi kata sifat karena menjelaskan stadium. 500 seated. Wah, ini berkapasitas 500 tempat duduk. Itu. Atau yang bawahnya a beautiful ancient Roman opera house. House opera. Ini tempat penunjukan opera. Kemudian dijelaskan dengan apa? Dengan beautiful, cantik, bagus. Ancient itu kuno. Nah, ini contoh adjektif dan compound adjectives. Selain itu, di descriptive text seperti hanya yang dua menggunakan linking verb. Linking verb itu kata kerja yang dipakai menghubungkan subjek dengan objeknya. She is beautiful. Ya, dia cantik. Bukan she beautiful, tetapi she is beautiful. Menggunakan is sebagai penghubung antara subjek dengan keterangannya itu. The temple is so magnificent. Nih, menghubungkan ini. Ya. Oke, jadi candinya itu sangat menawan gitu. Atau tidak menggunakan is tetapi menggunakan kata consist of. Consist of itu terdiri. The temple consists of 5 terraces. Jadi candinya itu terdiri dari 5 teras itu 5 trap. Tuh, ini ya, satu banyak adjektifnya, yang kedua banyak menggunakan linking verb, dan oke. Yang kedua nih yang sudah kalian pelajari kemarin, menggunakan simple present tense. Kemarin sudah kalian pelajari ini kalimatnya seperti apa. Contohnya, the hotel provides 450 rooms and a large swimming pool. Ini kan kalimat sederhana ya, memberikan ini. Kemudian
yang lain bisa juga menggunakan degrees of comparison. Degrees of comparison itu membandingkan lebih besar, lebih tinggi, lebih panas, lebih ini. Ini contohnya cuaca di Jakarta lebih panas daripada di Bandung, atau Bogor punya the same weather as Ungaran. Iklimnya, suasananya di Bogor itu sama seperti di Ungaran. Oke. Ini degrees of comparison lebih. Nanti misalnya membandingkan ibuku lebih cantik daripada Agnes Monica misalnya. Oke. Ya. Nah, ini saya berikan beberapa kata yang kalian bisa gunakan walaupun ini belum ada artinya. Oke, nanti bisa kalian catat. PowerPoint ini bisa kalian download nanti di link yang saya berikan. Oke, I just give you some words that maybe can be used to describe people. Ini beberapa kata yang biasanya dipakai untuk mendeskripsikan orang. Ada tall, ada eyebrow. Kalau kalian ketemu kata tall, tinggi, ya kamu cari kata yang lain yang mirip dengan ini atau yang sinonim atau antonimnya. Kalau tinggi ya lawannya pendek, cari saja. Tall, ini ngomongin tentang postur tubuhnya. Eyebrow, ya ini ngomongin tentang wajahnya. Pointed nose. Friendly, ada short ini ya. Friendly ini adjektif juga, kata sifat. Okay, all of the words here are adjectives. Ini adjektif-adjektif yang biasanya ketemu kalau kita mendeskripsikan orang. Ada helpful, ada friendly, ada smart. Okay. Nah, kalau ngomongin tempat ya, ini ngomongin laut ada wave, ada gelombang, ngomongin hutan, ngomongin ini ada trees, ada sandy, ada breezy. Oke, ini tidak semuanya adjektif di sini, tetapi kata yang berkaitan dengan tempat. Oke, ini penambahan kosakata saja. Kemudian ini masih ada yang lainnya, masih ngomongin tempat. Banyak banget ini, nanti silahkan dicari sendiri. Kemudian ini tadi kalau ngomongin orang, ini ya artinya sudah ada. Friendly itu ramah, bersahabat begitu ya. Oke, ini contohnya orangnya gemuk, pakai chubby gitu ya, chubby. Ini yang paling terakhir ini nggak enak sendiri ini, stubborn. Oke, ini tadi sudah sama sebenarnya, tapi disediakan artinya kalian bisa. Nah, let me give you an example of how to describe people. Ini adalah contoh mendeskripsikan orang. The red one is identification and the black one is description. Ini yang merah adalah identifikasinya, yang hitam memberikan deskripsinya. Oke, coba kita lihat. I have a lot of friends in my school, but Dinda has been my best friend since junior high school. Ini anak SMA kali ya yang ngomong. Jadi saya punya banyak teman sekolah, tapi Dinda itu teman yang terbaik sejak SMP. We don't study in the same class. Kita tidak satu kelas, but we meet at school every day during recess and after school. Selalu ketemu kalau istirahat dan setelah sekolah. I first met her at junior high school orientation and we have been friends ever since. Ya, ketemunya sejak MOS dan sejak itu sudah menjadi teman. Ini sebenarnya mau mendeskripsikan temannya yang namanya Dinda. Judulnya adalah My Best Friend Dinda. Kemudian ini dijelaskan fisiknya. Dinda is good looking. She is not too tall, with fair skin and wavy hair that she often puts in a ponytail. Ini orangnya enak dilihat, cakep gitu, tidak begitu tinggi, kulitnya fair skin, kulitnya bersih, putih lah kalau kita ngomong kuning. Wavy hair, rambutnya bergelombang. She often put in a ponytail, biasanya dipotong poni. Kemudian kalau ya kebiasaan, at school she wears the uniform. Other than that, she likes to wear jeans, casual t-shirt, and sneakers. Nah, kalau nggak pakai seragam,
Ya, sebenarnya dia suka pakai jeans, pakai t-shirt, dan pakai sneakers, sepatu cat. Her favorite t-shirts are those in bright colors like pink, light green, orange. Oh, t-shirtnya suka yang warna cerah seperti pink, hijau muda, orange. She is always cheerful. Nah, ini cheerful. She is also very friendly and likes to make friends with anyone. Dia itu ramah dan suka berteman dengan siapa saja. Like many other girls, she is also talkative, kayak cewek kebanyakan. Dia itu talkative, banyak ngomong. She likes to share her thoughts and feelings to her friends. Dia suka berbagi pemikiran dan perasaan dengan teman-teman. I think that's why many friends enjoy her company. Itulah mengapa banyak teman-teman yang suka. However, she can a bit childish sometimes. Kadang-kadang kekanak-kanakan juga. For example, when she doesn't get what she wants, she acts like a child and stamp her feet. Contohnya, kalau dia tidak kebagian, tidak mendapatkan apa yang dia suka bertingkah seperti anak-anak dan stamp her feet, artinya menghentak-hentakkan kakinya. Itu fisiknya, kebiasaannya. Di bawahnya masih ada penjelasan tentang kebiasaannya. She didn't love drawing, especially the manga characters. She always has a sketchbook with her She always has a sketchbook with her everywhere she goes. Dia suka gambar manga, dia selalu bawa buku gambar kemana-mana gitu. She would spend some time to draw the manga characters from her imagination. Dia suka gambar manga dari imajinasinya saja. Her sketch are amazingly great. Nah, ini sketsanya, gambarannya itu bagus banget. I'm really glad to have best friend like Dinda. Saya suka punya teman yang namanya Dinda ini. Okay, that's describing people. Okay, di sini ada linking verb seperti ini. Okay, let me put it the color one. Ya, saya dari atas yang deskripsi ini tentang linking verb, ada is, ada has, tapi yang paling penting di sini ada good looking, ada tall, ada fair skin, wavy hair, wavy black hair, kemudian like, suka apa gitu. Ini juga masih ada likes, ini pakai is also linking verb. Kemudian ada beberapa karakter yang ini act like a child ya. Jadi kayak anak-anak itu kan watak ya, sifat. Kemudian kesukaannya apa gitu, kesukaannya menggambar gitu. Ini ada kata friendly juga seperti tadi. Okay, that's the definition example of describing people. What about next is describing things. Here is an example, my teddy bear. You know teddy bear? Boneka beruang. I have a favorite doll. It's an original teddy bear from America. My boyfriend gave it to me as my birthday present last year. I was very happy. I put it on the cabinet next to my bed. Sometimes I use it as a pillow. Ini hanya ngomongin dia punya teddy bear didapat dari mana gitu. Kemudian ini deskripsinya. Very big. Kayak apa? Sangat besar. Krem, warnanya krem. Bobotnya berapa? Tingginya berapa? Ukurannya maksudnya ini. Ya, maka menjelaskan, mendeskripsikan juga bisa ngomongin ukuran. Kemudian ini ada ditaruh di mana. Ini juga segede orang gitu katanya, as big as body. Ini punya 2 telinga, 2 ears, dan seterusnya. Bentuknya seperti apa diomongin. Oke. Ini bahannya dari apa ini? Nah, oke. Contoh mendeskripsikan boneka. Yang dideskripsikan my teddy bear, bukan teddy bear secara umum, tapi yang punya saya itu my teddy bear, bukan yang lainnya. Namanya spesifik tertentu. Oke. Nah, ini contoh tentang
mendeskripsikan benda. Oke, the next is describing place, mendeskripsikan tempat. Ini Paris, orang ngerti Paris, tetapi membuat deskripsi belum tentu bisa. Nah, ini ada contoh mendeskripsikan Paris. Oke, tahulah Paris itu ibu kotanya Prancis. Paris is the capital of France. It is one of the most beautiful cities in the world. Ini ngomongin tentang tempat. Identifikannya ya Paris. Apa yang diidentifikan ini? Oke. Nah, sebenarnya dari bagian yang merah ini juga sebuah deskripsi. Oke, tapi ini lebih ke spesifik di sini. Di sana ada katedralnya, ada museumnya, ada apalagi gitu. Oke. So, describing place. Nanti bisa saja mendeskripsikan tempat tertentu, tempat wisata tertentu, misalnya Tangkuban Perahu, misalnya Bali gitu di Indonesia. Please be proud of your country. Ya, berbanggalah dengan Indonesia yang punya banyak tempat wisata. Okay. I think it's my explanation. For the next, you will find descriptive text on the form. Nah, nanti penjelasannya, bukan penjelasannya, latihannya ada di formnya. Silahkan ikuti. Oke. Nah, tadi sudah belajar sebuah teks deskriptif. Semoga kalian jelas dengan penjelasan yang sudah saya berikan tadi. Semoga pelajaran ini tidak hanya selesai sampai di sini, tetapi kalian masih bisa melanjutkan dengan pembelajaran yang lainnya. Oke, see you next time. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap ikuti channel ini supaya kalian bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Dan jangan lupa, kalau ingin ketemu Pak Widik dan pelajaran yang lainnya, kalian bisa mengikuti channelnya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Saya ada di sana dan ada teman-teman dengan mata pelajaran yang berbeda. Oke, tetap jaga kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, dan bye-bye. Terima kasih.